Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Radhiyallahu anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yakuduni ilal masjidi. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurahhisa lahu fayusalli fi baitihi farahasa lahu falamma wala da'u faqala lahu hal tasma'u nida'a bis-salati qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa pernah ada seorang laki-laki bermata buta ya datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang menggandengku ke masjid. Apakah aku dapat keringanan untuk sholat di rumah?" Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Apa kau mendengar seruan azan untuk sholat?" Laki-laki ini menjawab, "Aku mendengar ya Rasulullah." "Kalau kau mendengar suara azan, maka penuhilah seruan itu, datangilah masjid untuk sholat berjamaah." Subhanallah, ini menurut satu riwayat laki-laki yang buta ini adalah Abdullah bin Umi Maktum ya. Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang bermata buta yang pernah Nabi cuekin ya. Nabi tak menghiraukan dengan kedatangannya sehingga turun surat Abasa. Abdullah bin Umi Maktum ini pernah menghadap baginda Rasul, "Ya Rasul, sebagaimana yang engkau tahu saya ini buta. Lalu dan aku tidak ada orang yang menggandengku. Tidak ada orang yang bisa mengantarkan aku ke masjid. Sementara aku buta. Aku khawatir kalau kemudian aku berangkat sendiri, aku nyasar." Kan? Nabi kemudian bertanya, "Apakah kau mendengar suara azan untuk sholat?" "Iya, aku mendengar wahai Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Fa'ajib, penuhi. Kau tetap memenuhi seruan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid." Ini kan bisa kita bayangkan ya. Orang yang bermata buta saja, semacam Abdullah bin Umi Maktum, dia bermata buta. Dia minta kepada baginda Rasul, ya, ada enggak untuk orang yang buta ruksah ya, keringanan untuk tidak berjamaah di masjid. Nabi enggak memberikan ruksah kan, selama dia masih mendengar suara azan, maka dia wajib memenuhi. Artinya dia berusaha sedemikian rupa untuk datang ke masjid. Ini kan betapa pentingnya kita berjamaah di masjid ya. Betapa besarnya pahala orang berjamaah di masjid. Betapa kita harus ya, sebagai laki-laki untuk berjamaah di masjid. Karena halangan kita untuk boleh tidak berjamaah di masjid itu pertama hujannya. Memang kalau hujan besar disertai angin kencang, kita baru boleh tidak ke masjid. Dikhawatirkan karena hujan itu bisa menimbulkan mudarat untuk kita ya, atau angin yang kencang yang bisa menyebabkan kita mendapatkan mudarat dari angin itu. Atau misalkan dalam kondisi peperangan ya, satu daerah yang sedang ada perang, kita khawatir kalau keluar dari rumah untuk ke masjid ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada mudarat dari perang itu. Atau kita sedang sakit yang sama sekali menghalangi kita untuk bisa ke masjid, baru kita boleh untuk tidak ke masjid. Tapi selama kondisinya normal, tidak ada halangan yang berarti, tidak hujan, tidak ada petir, tidak ada angin,
kondisi lingkungan juga aman dan nyaman, tidak ada peperangan, kita sehat bugar tidak sakit, maka kita harus sebisa mungkin berangkat ke masjid untuk berjamaah. Terutama yang laki-laki ini ya. Jangan sampai laki-laki tiap hari sholatnya di rumah saja. Pak, kayaknya kalau di rumah, kalau saya ke masjid Pak, itu istri saya, anak saya nggak ada yang ngimamin. Ini kan alasan yang tidak syar'i. Seorang ibu memang diharuskannya di rumah sholatnya, bukan di masjid. Kalau dia memiliki anak perempuan, ya seorang ibu menjadi imam untuk anaknya di masjid. Tapi di rumah ya. Tapi suaminya harus ke masjid. Ya. Jangan beralasan saya kalau di masjid Pak, anak nggak ada yang memantau, istri pun nggak ada yang ngimami. Ini kan alasan yang dibuat-buat itu. Kalau dia punya anak laki-laki, dibawalah dia ke masjid. Kalau dia anak perempuan, ya baru di rumah sama ibunya berjamaah. Kita sebagai seorang bapak ya, harus ke masjid sehingga Allah memberikan keberkahan untuk kita dan keluarga yang kita tinggalkan. Ya. Bayangkan saja nih, orang yang buta saja tidak diberikan rukhsah. Orang yang buta tidak diberikan keringanan. Orang yang buta yang mungkin sulit ke masjid, namanya orang buta. Itu Nabi mengatakan fa'ajib. Kalau kau mendengar suara azan, penuhi. Walaupun kau harus tertatih-tatih menggunakan tongkat. Tetap penuhi kalau kita mendengar suara azan. Tetapi kalau jarak rumah kita terlalu jauh sehingga kita nggak mendengar suara azan, itu kita mendapatkan keringanan untuk tidak sholat di masjid. Umpama kita tinggal di satu tempat ya, yang di situ nggak menemukan masjid, adanya masjid puluhan kilo misalkan, bahkan azan pun nggak terdengar ke rumah kita. Ya baru kita boleh untuk kita berjamaah, jaraknya jauh. Tapi selama jarak rumah itu bisa ditempuh dengan jalan kaki atau bisa ditempuh dengan kendaraan, ya sekarang lebih singkat, lebih ringkas ada kendaraan. Ya walaupun lebih utama jalan kaki ya. Sebab orang yang berjalan dari rumah ke masjid, setiap langkahnya itu dihitung oleh malaikat, mendapatkan 10 kebaikan setiap langkahnya itu. Dihitung oleh malaikat. Itu berangkatnya, belum pulangnya. Kalau berangkatnya ada 1000 langkah, pulangnya 1000 langkah, berarti 2000 langkah kita setiap hari untuk bolak-balik ke masjid. Tapi di rumah sendiri kita ya, dapat pahala berapa? Cuma 1. Tapi di masjid 27. Ya. 27 derajat dibanding dengan sholat di rumah dengan bersendirian. Jadi yang laki-laki jangan beralasan bahwa Pak saya tuh di rumah itu mengimami Pak untuk istri saya, untuk anak saya. Itu salah. Istri kita biarkan di rumah dia berjamaah dengan anaknya. Kalau dia sendirian ya sendirian. Lebih bagus lagi ya istrinya dibawa ke masjid. Suami istri runtang-runtung ya. Berangkat pulang ke masjid. Ini luar biasa. Contoh dari para penghuni surga. Kalau sholat di rumah itu banyak kendalanya itu. Banyak rintangannya. Banyak hal-hal yang membuat sholat kita nggak bagus. Yang namanya juga di rumah. Baru Allahu Akbar, tiba-tiba ada tamu. Kalau ada tamu datang ya kita kocar-kacir sholatnya. Allahu Akbar, kucing bertengkar umpama ya. Allahu Akbar, handphone berbunyi, sudah banyak gangguan. Tapi kalau kita ke masjid, insya Allah terbebas dari gangguan itu. Tamu ya kita nggak bakal ketemu tamu kita di masjid. Setelah handphone ditinggal di rumah. Di masjid cenderung lebih aman, nyaman, damai, dan kita lebih khusyuk menikmati sholat berjamaah. Ini barangkali penyakit umat Islam kita ya.
Sampai-sampai ada ucapan dari seorang orientalis barat ya, orientalis orang-orang barat yang mencari kelemahan umat Islam. Mereka mengatakan kalau jumlah jamaah subuh sudah sebanyak jamaah Jumat, mereka mengatakan itu pertanda badai kebangkitan umat Islam. Subhanallah itu. Kalau jumlah jamaah subuh sudah sebanyak jamaah Jumat, itu merupakan badai kebangkitan umat Islam. Kita merindukan kapan ya kita bisa mengalami kondisi seperti itu. Jamaah subuh seperti Jumat membludak sampai ke jalan, sampai ke halaman. Kapan itu? Sebaliknya kalau jamaah Jumat sudah sebanyak jamaah subuh, kata mereka kita bisa tidur. We can sleep, kata mereka. Kita bisa tidur. Kenapa? Kalau subuhnya, kalau Jumatnya sudah sebanyak jamaah subuh, kita bayangkan subuh berapa orang gitu. Kita kan sering sedih ya. Masjid kita besar, masjid kita megah, masjid kita indah. Ya. Tapi kalau subuh subhanallah kadang-kadang ya satu sop pun gak penuh. Hanya 10 orang, 15 orang. Ya memang alhamdulillah sih masih ada. Kadang-kadang cuma ada 5 orang. Ya. Masjidnya besar itu. Kas masjidnya sampai ratusan juta. Ya. Lantainya granit, temboknya granit, lampunya merkuri. Ya. Indah luar biasa. Sound sistemnya suaranya bagus. Speakernya juga bagus. Halamannya luas. Tapi sayang jamaahnya kok sepi. Subuh hanya 5 orang. Ya. 5 orang, 7 orang. Kan menyedihkan sekali. Ya, kata orang-orang tadi mengatakan kalau jamaah Jumat sudah sejumlah jamaah subuh, we can sleep. Kita bisa tidur. Artinya kalau umat Islam sudah mereka meninggalkan masjid, mereka sudah tidak peduli kepada masjid. Mereka sudah tidak mau berjamaah di masjid. Mereka lebih asik berkumpul di tempat-tempat yang gak manfaat. Masjid mereka tinggalkan, sholat berjamaah mereka abaikan. Ya, itu pertanda Islam akan bangkrut. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus bakar semangat kita, memakmurkan masjid-masjid kita ini. Ya, memakmurkan masjid kita ini dengan kegiatan sholat berjamaah. Ya bagus kalau kemudian masjid kita ini ada taklim-taklim, pengajian-pengajian, ya, dakwah-dakwah, diskusi Islam, bagus. Ya. Tetapi itu hanya penarik saja, penarik jamaah agar mereka bisa suka dan betah ke masjid. Kegiatan utamanya adalah sholat berjamaah. Itu pokoknya ya. Kegiatan pokoknya adalah sholat berjamaah. Dan itu yang harus kita pompa terus. Melalui daya tarik dengan kegiatan yang lain. Ada maulid tiba, ada maulid berjanji, ada sholawat, ya, ada kajian-kajian Islam, ada dialog-dialog Islam, diskusi Islam. Itu bagus. Sehingga mereka tertarik ke masjid, mereka suka dengan sholat berjamaah. Jangan sampai terbalik. Pengajian yang datang banyak. Begitu sholat berjamaah sedikit. Ya. Maghrib misalkan, setelah maghrib kita mengadakan taklim, pengajian. Yang datang banyak, alhamdulillah. Begitu pengajian selesai mereka pulang. Begitu isya, yang sholat sedikit. Nah ini kan terbalik. Yang wajibnya tidak dikejar, yang sunnahnya malah mati-matian. Ini kan terbalik. Yang wajib mestinya yang kita utamakan daripada yang sunnah. Contoh lagi misalkan ya, kalau kita sholat Id. Sholat Idul Fitri kan sunnah. Subuh wajib. Kita terbalik, subuhnya nggak mau ke masjid, nggak mau berjamaah. Begitu sholat Id, ramai-ramai ke masjid, kan terbalik. Mestinya yang kita ramaikan itu adalah sholat subuhnya. Kalau sholat Id mah itu sunnah saja. Ya syukur-syukur sholat idnya rame, subuhnya rame. Tapi jangan terbalik. Ya. Ketika sholat id itu sampai membludak banyak, ya. Tapi ketika subuh sedikit, ketika zuhur sedikit, asar, maghrib, isya sedikit.
Jadi yang sunnah dikejar-kejar, yang wajib diabaikan. Ini kan lucu ya kadang-kadang. Maka kalau kita sholat tarawih, ya, sholat tarawih umpama kita datang ke masjid terlambat ya, sudah tarawih, kita jangan tarawih dulu, isya dulu kita kerjakan, baru kita nyusul tarawih. Jangan kita tarawih dulu, nanti setelah bubar tarawih kita sholat isya, ya terbalik. Yang wajib kita jadikan wajib, yang sunnah kita jadikan sunnah. Yang wajib kita utamakan, yang sunnah pelengkap saja. Sholat sunnah adalah pelengkap sholat wajib. Ya, jangan terbalik, malah yang sunnah dianggap wajib, yang wajib seakan-akan sunnah. Ini yang terjadi kita ini. Ya, kalau Idul Fitri, Idul Adha ya, begitu subuh hanya 1 baris, 2 baris, begitu jam 6 sholat id membludak gitu ya. Membludak sampai ke jalan ya, sampai ke lantai 2, sampai ke halaman terpakai semua. Tapi begitu waktu subuhnya enggak ada orang, sedikit itu. Sedikit sekali. Ini suatu keterbalikan masyarakat kita yang mungkin kurang pemahaman ya. Oleh karena itu kita ramaikan masjid dengan sholat berjamaah ya, karena orang yang buta pun di zaman Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum, tidak mendapatkan rukhsah. Al tasma'un nida, apa kau mendengar suara azan? Mendengar ya Rasul, fa'ajib, kau penuhi. Walau kau matanya buta, kau bisa tertatih-tatih dan kau akan mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Perjuanganmu datang ke masjid itu begitu luar biasa. Perjuanganmu untuk memenuhi seruan Allah datang ke masjid untuk berjamaah, Allah bayar dengan harga yang mahal. Allah tebus dengan harga yang mahal. Ya. Tidak sama. Ya. Tidak sama antara orang yang sholat di masjid dengan orang yang sholat di rumah. Tentu jauh beda. Di rumah nggak ada perjuangan. Di masjid ada perjuangan itu. Kita pegel, kita capek, kita letih, kita berkeringat. Itu yang akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sampai jatuh umpama ke sandung ya, berdarah kaki kita demi membela berjamaah, ini luar biasa. Tapi di rumah nggak ada perjuangan. Begitu ada suara azan, paling-paling kita langsung wudhu, gelar sajadah. Iya kalau kemudian langsung wudhu. Kadang-kadang kalau sudah azan, sudah qomat, kita masih anteng gitu. Di depan laptop, di depan TV, di depan handphone kita, di depan pekerjaan kita yang numpuk di meja. Nanti baru juga azan. Tidak ada daya tarik. Ya. Tidak ada gerak batin untuk segera memenuhi panggilan Allah. Dan di sana kita nggak akan tidak akan menemukan indahnya beribadah. Tidak akan merasakan nikmatnya beribadah. Tapi kalau di masjid, sentral keberkahan, kita bisa menikmati semuanya.